Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Nah, kita hari ini akan belajar di pembelajaran yang ketiga ya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang kedua. Hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi yang ada atau jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau diri kita sendiri ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu sudah siapkan teks doa Bapa kami di sini ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini sudah ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Nah, di sini amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok ya. Nah, usaha yang dikelola sendiri itu disebut dengan usaha perorangan. Nah, seperti contoh di sini ya. Nah, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana ya. Contohnya itu seperti seperti di sini itu ada usaha pertanian. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 68 ya. Itu di buku tema kalian halaman 68 sampai 69. Nah, di situ ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang pertama itu adalah usaha pertanian ya. Nah, di sini sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Nah, di mana usaha ini memiliki modal terbatas. Nah, lahan yang digarap petani biasanya terbatas juga, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian dilakukan secara besar-besaran. Nah, anak-anak, jadi ya, ini adalah contoh usaha pertanian yang dikelola sendiri ya. Nah, ini contohnya. Ya, seperti ini kurang lebih contohnya, seperti yang ada pada dua gambar di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh usaha pertanian yang dikelola perorangan atau sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada usaha perdagangan. Nah, di sini usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Nah, contoh usaha perdagangan antara lain ada perdagangan asongan, kemudian ada pedagang keliling, ada pedagang kaki lima, ada pedagang di pasar, kemudian ada di warung, dan ada di toko kelontong. Nah, ini adalah salah satu contoh usaha perdagangan di bagian pedagang kaki lima ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh usaha perdagangan yang ada di kaki lima ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada usaha di bidang jasa ya. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada di bidang jasa perorangan di daerah sekitarmu ya. Nah, coba sebutkan usaha jasa tersebut. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Nah, contohnya itu ada salon, kemudian ada fotokopi, ada bengkel, ada potong rambut, kemudian ada penjualan pulsa atau voucher, kemudian ada juga paket ya. Nah, itu adalah beberapa jenis usaha jasa ya. Nah, di sini Ibu hanya mengambil satu ya. Nah, di sini adalah contoh usaha jasa di bengkel. Nah, nanti anak-anak bisa mencari di internet, kemudian bisa mencari juga di YouTube apa saja usaha di bagian jasa. Misalnya ada usaha di bagian jasa salon, kemudian ada fotokopi, ada potong rambut, ada penjualan pulsa ya atau konter, kemudian ada juga usaha laundry ya. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri di internet ya beberapa jenis usaha jasa ya. Ini adalah salah satunya. Nah, kemudian yang kedua ada industri kecil. Nah, di mana sektor industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Nah, contoh industri rumahan antara lain itu adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik. Kemudian ada souvenir, ada tembikar, ada anyaman dan mebel. Nah, salah satu contohnya itu adalah mebel. Di sini Ibu mengambil satu contoh, yaitu di bagian
mebel. Nah, ini adalah industri kecil. Nah, kemudian di sampingnya lagi ini ada usaha ya, usaha dari bambu ya. Nah, ini seperti sarang burung ya, sarang burung yang terbuat dari bambu. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar samping ini. Nah, ini ada seorang bapak-bapak yang sedang membuat sarang burung, atau bukan sarang burung, tempat burung, atau sangkar burung yang terbuat dari bambu. Nah, jadi di sini bapak ini membuat sangkar burung itu atau rumah burung dari bahan bambu ya. Nah, ini anak-anak bisa lihat ini contohnya ya. Nah, jadi ini adalah jenis industri kecil ya. Ada tadi seperti industri yang ini. Nah, itu ada mebel, kemudian ada industri yang kita membutuhkan, maksudnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, seperti bapak ini tadi, dia memanfaatkan bambu untuk membuat sangkar burung atau rumah burung ya. Nah, kemudian di sini anak-anak itu di halaman 70, ayo mengamati. Nah, di sini ada jenis usaha ya, ada beberapa jenis usaha. Nah, misalnya ada di bidang pertanian, kemudian ada di bidang perdagangan, ada di bidang jasa, dan ada di bidang industri kecil seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di sini di bidang pertanian itu ada pertanian padi, kemudian perkebunan sayur, kemudian ada juga perkebunan palawija, ada peternakan ayam, ada peternakan lele, dan lain sebagainya ya. Itu banyaknya sekitar ada 15 ya. Ada 15 jenis usaha di bidang pertanian. Nah, kemudian yang kedua ada di bidang perdagangan. Nah, contohnya misalnya ada pedagang asongan, ada pedagang keliling, ada pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, jumlahnya itu ada 8 ya, 8 jenis usaha. Kemudian di bidang jasa. Nah, di bidang jasa itu contohnya seperti salon, kemudian ada fotokopi, ada bengkel, ada potong rambut, ada penjualan pulsa atau biasanya itu konter ya. Nah, itu adalah di bidang jenis-jenis usaha yang ada di bidang jasa. Nah, jumlahnya itu ada sekitar 12 jenis usaha. Nah, kemudian yang terakhir itu di bidang industri kecil. Nah, jenis usahanya itu antara lain ada pembuatan keramik, kemudian ada souvenir, ada tembikar, ada anyaman, dan ada mebel seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide tadi ya. Nah, di sini kurang lebih jenis usahanya itu berjumlah 6 usaha ya. Jadi ini adalah beberapa jenis usaha yang ada di Indonesia, atau misalnya jenis usaha yang dikelola oleh diri kita sendiri ya, atau dikelola oleh perorangan ya. Nanti anak-anak bisa mencari beberapa contohnya ya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada tugas ya. Buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. Nah, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas ini di rumah ya. Nah, anak-anak bisa baca di sini ya perintahnya. Baca dulu perintahnya, kemudian baru kalian kerjakan. Perintah yang pertama, siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. Kemudian yang kedua, carilah gambar dari buku surat, misalnya dari buku, surat kabar, atau majalah lama. Nah, selanjutnya guntinglah gambar dengan rapi lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis kalian. Nah, yang terakhir, kalian beri keterangan, misalnya yang pertama itu yang A, nama jenis usahanya itu apa ya, kemudian sumber gambarnya. Nah, seperti pada contoh di sini. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, anak-anak nanti bisa buat tugasnya di rumah ya. Kemudian nanti bisa dikumpulkan ke sekolah ya. Anak-anak bisa kumpulkan di hari Senin. Jadi tugas anak-anak di rumah itu adalah membuat clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perorangan ya. Nanti anak-anak bisa cari di buku, kemudian di surat kabar, dan di majalah semua. Nah, anak-anak bisa cari ya, itu di surat buku, mungkin surat kabar, misalnya ada di majalah atau di koran atau di internet juga bisa. Nanti bisa anak-anak print, kemudian anak-anak tempelkan pada buku gambar ya. Nah, nanti diberi keterangan ya, itu jenis usahanya apa, kemudian disertai dengan gambar seperti pada contoh di samping ini ya. Kurang lebih seperti itu ya.